sebatas wacana sebagai filosofi Gronslah atau Westadzong tadi itu, tapi benar-benar dia kemudian itu menjadi suatu metode. Nah, kita kemudian bisa bisa dengan apa dengan seru menyatakan bahwa loh kalau kamu kemudian baperan kamu nggak Pancasilais gitu loh. Tapi kan itu kemudian menjadi standar metode gitu. Nah, ini yang kemudian perlu dilakukan sih menurut saya. Dan kita kemudian perlu untuk apa ya? Satu sisi ini menjadi peluang untuk Mas Rizwan. Kalau kemudian belum ada, Anda kemudian bisa memulai untuk melakukan hal itu. Mungkin itu. Terima kasih, Pak. Nah, Terima kasih Pak Ilham. Dari Mas Rizwan dan dari teman-teman yang lain, apakah ada tanggapan balik nih? Pak Ilham? menarik sebenarnya itu, Pak, kalau saya menanggapi balik terkait jawaban dari Pak Ilham tadi itu. Jadi sempat disinggung terkait aktualisasi yang kemudian apabila kita mengartikannya itu adalah menggunakan suatu kemampuan untuk bagaimana kita mewujudkannya. Ada salah satu kata menarik daripada Aristoteles, Pak. Dia mengatakan kayak gini, manusia tidak terlepas daripada 3 elemen. Yang pertama, akal budi. Yang kedua, kehendak. Yang ketiga, nafsu. Artinya bagaimana? Artinya, apabila akal budi ini mampu untuk mengatasi ataupun mengontrol kehendak tersebut, maka nafsu akan ikut andil untuk tunduk kepada bagaimana penerapan daripada akal budi itu sendiri. Kita artikan saja secara silogismenya, bahwasanya akal budi itu merupakan suatu pemikiran yang sehat, yang kemudian apabila dia mampu menundukkan kehendak maupun nafsu tadi, maka penerapan yang terjadi dalam suatu negara kita dalam keadaan baik-baik saja. Karena kalau kita berbicara mengenai Pancasila, Pak, itu tidak terlepas daripada manusia yang memegang ataupun yang mengontrol daripada Pancasila tersebut. Bagaimana penerapannya? Makanya Sudikno Martokusumo itu dalam bukunya Mengenal Hukum itu dia katakan kayak gini. Bahkan Sorjono Soekanto juga dia mengatakan kayak gini, Pak. Efektif tidak efektifnya hukum itu tergantung pada 2 hal. Yang pertama, penegakan hukumnya, dan yang kedua, bagaimana untuk menjalankannya. Mungkin itu sedikit tanggapan dari saya, Pak. Terima kasih. Siap, Mas. Good. Bagus. Oke, Pak Ilham, saya sedikit ini ya Pak ya, mumpung belum ada yang resen. Jadi tadi disinggung soal aktualisasi Pancasila. Saya setuju dengan Pak Ilham yang menyatakan problemnya di situ. Tapi tidakkah ada apa masalah yang menurut saya lebih meresahkan ketika Pancasila ini dipahami dengan cara-cara yang berbeda ya, makanya didekonstruksi kan. Nah, kalau misalkan sependek saya baca, saya melihat ada 2 pandangan gitu ya, ada seolah-olah 2 imperium gitu dalam memandang Pancasila ini. Ada yang memahaminya seperti mari kita pahami, terapkan Pancasila sebagaimana para founding father memahami Pancasila. Di kubu yang lain adalah yang mari kita terapkan Pancasila sesuai dengan kebutuhan kita saat ini. Nah, karena ada 2 paham ini, dan kemudian pun yang di antara 2 paham ini pun di dalamnya juga ada banyak perbedaan. Seperti apa sih yang founding father mau? Itu kan juga berbentrokan lagi. Seperti apa sih yang kita butuhkan sekarang? Itu juga berbentrokan lagi. Nah, dari banyaknya pemahaman yang berbeda-beda ini, justru itu menyebabkan aktualisasi Pancasila menjadi tidak mungkin dilaksanakan karena eh, akarnya pun sudah beda gitu. Cara memandangnya sudah beda. Nah, kemudian setahu saya beberapa tahun lalu itu sebetulnya ini kan sudah sempat ada ya program pendidikan Pancasila itu dulu P4 ya. Saya belum nggak mengalami sih itu. Tapi belakangan itu ada satu badan apa yang namanya Badan BPIP. Pembinaan. BPIP. Nah, BPIP. Nah, cuman juga lembaga ini sebetulnya banyak yang mengkritik takutnya ada kekhawatiran bahwa mereka menjadi pemegang saham terbesar Pancasila gitu loh. Nah, nah, jadi jadi solusi yang ditawarkan sudah ada tapi juga serba salah lagi. Nah, Pak Ilham mungkin bisa menanggapi Pak mengenai ini dan apakah ini yang dimaksud oleh Pak Ilham mau didekonstruksi gitu, yang mau dibangun kembali. Begitu, Pak. Ya, iya Mas. Itu memang menarik ya. Jadi saat
saat kita memiliki sesuatu hal yang sifatnya abstrak, ya kemudian cara pandang kita untuk melihat mana yang paling benar, mana yang paling baik dengan metode, dengan barometer yang kemudian kita miliki. Contoh gini, dulu seperti Soekarno itu sampai mengadakan kursus Pancasila di Istana Negara. Nah, tidak hanya itu, Soekarno kemudian di era Orde Lama itu mengeluarkan indoktrinasi gitu kan. Sampai itu gitu kan. Untuk kemudian menempatkan, membuat karakter bangsa ini yang kemudian bagaimana Pancasilais. Tapi kemudian sadar dia kemudian membawa ke arah yang paternalistik. Nah, walaupun kemudian dulu itu dia tidak secara eksplisit, berbeda dengan di eranya Pak Harto. Itu berkali menyebutkan, ayo seluruh bangsa, Pancasila adalah ideologi terbuka. Dulu Pak Harto sering menyampaikan itu dalam pidatonya. Pancasila adalah ideologi terbuka. Tapi satu hal, Mas Farid, yang tidak disampaikan oleh Pak Harto adalah syarat dan ketentuan berlaku. Disampaikan. Ternyata ideologi terbuka itu ada syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlakunya sesuai dengan D4 ya. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila gitu kan. Nah, sehingga bahkan dulu itu kemudian Pancasila sampai diinstitusionalisasi menjadi sampai ada tap MPR-nya itu apa itu penyebutannya demokrasi Pancasila ya. Nah, itu kan di eranya Pak Harto dulu itu. Bahkan dulu awal-awal reformasi itu orang itu agak gampang Mas menyebut Pancasila. Karena kemudian nanti kesannya itu apa ya, kubunya Pak Harto gitu loh. Wah, dikit-dikit Pancasila, dikit-dikit Pancasila, dicurigai Pancasila gitu. Dikit-dikit Pancasila dikira kubunya itu kalah. Gema Pancasila itu kalah dengan gema demokrasi. Kalah. Nah, makin ke sini kemudian para para generasi itu kemudian makin menyadari urgensinya bahwa mau bagaimanapun pertanyaan apa namanya rajiman di awal BPUPKI terhadap seluruh peserta bahwa filosofi kita apa itu tetap masih make sense hingga sekarang, masih komunikatif pertanyaan kita itu dasarnya itu apa. Bahkan kemarin tuh kalau tidak salah itu saya membaca berita anak-anak sekolah itu ditanyakan apakah menurut Anda Pancasila itu potensi untuk diganti, mereka dengan santai mengatakan yes. Yes. Lah ya itu memang problem. Salah satunya adalah uh, kita kemudian hari ini kita kemudian melihat Pancasila itu hanya sebagai barang dagangan, bukan sebagai prinsip. Yang kemudian orang kemudian dengan mudah mengatakan, oh ini gagasan yang Pancasilais, oh ini orang Pancasila, tanpa kemudian memberikan contoh-contoh aktual bagaimana kemudian berpancasila. Para elit politik kemudian menyatakan bahwa kita harus berpegang teguh pada Pancasila, tapi mereka cakar-cakaran. Kan gitu. Tapi di belakang kemudian muncullah politik identitas dan lain sebagainya gitu kan. Ya udah gitu loh. Jadi orang kemudian makin gampang, loh ini Pancasilanya ada di mana? Nah, satu sisi generasi sekarang itu memandang Pancasila itu secara otomatisasi. Jadi secara robotik kalau saya mengatakan itu, secara otomatisasi. Sehingga mereka itu hanya memahami Pancasila itu sebagai bagian dari pendidikan untuk mendapatkan nilai. Nah, kita harus kemudian coba dong. Harusnya tuh orang belajar Pancasila jadi kaya. Harusnya orang belajar Pancasila itu bisa kemudian mewujudkan berbagai macam cita-citanya. Kan harusnya begitu. Tidak kemudian orang belajar Pancasila ya untuk nilai, ya udah selesai. Yang didapat kemudian hanya nilai di kelas, tidak kemudian diaktualisasikan ke dalam kehidupan nyata. Itu problematik itu. Hari ini itu menjadi problematik. Nah, apalagi kalau kemudian hari ini kita melihat Indonesia itu hampir tidak punya filter. Nah, Indonesia itu hampir kita tuh tidak tidak punya filter untuk kemudian kita punya filter terhadap informasi. Kita hampir tidak punya filter untuk itu. Kalau kemudian saya mengutip dari bukunya Nick itu ada istilahnya namanya bias konfirmasi. Nah, jadi orang-orang kita itu kan minat bacanya itu kan tertinggi, Mas Farid. Orang Indonesia itu minat bacanya itu tertinggi nomor 4.
tapi bacanya ya Dari baca bawah ya, Pak. medsos. Baca medsos tertinggi loh. Kita tuh bacanya tuh tertinggi nomor 4 kalau nggak salah se-ASEAN itu. Tapi baca medsos. Nah, minat literasinya kita juga nomor 4, baru dari bawah. Jadi ternyata kalau dulu membaca itu berliterasi. Hari ini Mas, belum tentu. Membaca itu belum tentu berliterasi. Orang kita tuh minat bacanya tinggi, baca medsosnya. Tapi literasinya ternyata belum. Makanya terjadi banyak bias konfirmasi. Bias konfirmasi itu kemudian salah satunya adalah kita kemudian melihat opini itu akan menjadi fakta. Kalau hari ini saya mengatakan bahwa Indonesia ini kacau balau, negaranya nggak jelas, kita kesulitan dan lain sebagainya. Kita tidak perlu mengkonfirmasi itu, apakah itu benar, apakah kemudian dilihat data-data ekonomi dan lain sebagainya. Ternyata enggak. Gitu. Kadang-kadang, oh iya benar itu, oh iya benar itu. Nah, jadi saya kadang sering bercanda dengan teman-teman. Wah iya, Indonesia itu sekarang kacau. Walaupun iPhone kebeli, tempat nongkrong yang mahal-mahal makin menjamur gitu kan. Eh, di Jogja itu dulu tuh kita kalau nongkrong itu angkringan gitu. Kalau sekarang tuh Pak nongkrongnya kopi shop gitu kan. Masya Allah gitu kan. Mahal-mahal gitu kan. Terus banyak banyak hal yang kemudian ternyata perlu untuk di ini ya, untuk direfleksikan kembali ternyata, terutama juga dengan Pancasila. Nah, kalau kita punya standar metode untuk itu, kita punya cara untuk filter terkait hal itu, ya paling enggak itu kan ada aspek rasa. Memang agak susah ini ya. Jadi kalau 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 kita itu kan ilmu rasa itu kan ilmu tertinggi gitu kan. Ada kemudian ada rasa bahwa oh, tindakannya ini kok kayaknya tidak tidak ini ya, tidak Pancasila itu loh. Saya itu jujur kadang-kadang saya tidak serak kalau kemudian ada pejabat nggak apal Pancasila dibully. Saya itu kadang-kadang nggak serak. Nggak ada relasinya apal Pancasila dengan orang Pancasilais gitu loh. Itu nggak ada relasinya. Kenapa dibully? Kalau kita melihat apa namanya bapak-bapak petani dan lain sebagainya yang mereka hidupnya jujur, hidupnya sederhana dan lain sebagainya yang lebih mencerminkan Pancasila. Kalian tanyain Pancasila juga nggak bakal apal dia gitu loh. Nah, tapi kan bagaimana kemudian kita merasakan, wih, Pancasila itu ada loh, tidak perlu diapalkan, tapi ya dijalani lah, itu bagian dari unconscious mind kita loh, bagian dari alam bawah sadar kita. Nah, mungkin itu Mas kalau dari saya. Menarik Pak Ilham. Ini mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswa Pak Ilham ini bukan yang apa belajar Pancasilanya demi nilai itu. Itu sudah perbuatan yang dengan sendirinya udah tidak Pancasilais itu. Nah, Benar. silakan untuk ini saya seperti jadi main pingpong dengan Pak Ilham. Dari teman-teman yang lain atau dari mungkin dari Presiden. Oh ini ada dari Khairul. Aduh saya agak sulit baca namanya. Ya silakan Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas waktunya, Mas Farid. Mungkin sedikit dari saya tentang pertanyaan saya malam ini, dari diskusi malam ini. Yang pertama, seperti yang dikatakan Bapak Ilham tadi, bahwa sebenarnya Pancasila itu tidak perlu dihafalkan, namun hanya perlu diimplementasikan. Meskipun mereka tidak hafal akan Pancasila, gitu. Jadi, kalau misalnya kita melihat realitas empirik di lapangan, Pancasila bakal ditemukan dijadikan sebagai alat, instrumen, senjata bahkan di pengadilan seperti itu untuk mencari pembenaran seperti itu. Bapak Ilham dari tadi mengutip beberapa eh, pendapat bahwa kita perlu metode untuk hal ini gitu. Jadi saya bertanya ke Bapak, sekiranya metode seperti apa yang harus kita lakukan atau yang harus ada untuk sekiranya bisa diimplementasikan di Indonesia gitu Bapak. Kalau misalnya kita melihat realitasnya seperti itu. Yang kedua, eh, di sini kalau misal kita melihat dari pendapat atau mengutip dari pendapat Yudi Latif di bukunya yaitu yang berjudul Negara Paripurna, bahwa kita bakal sampai kepada negara paripurna kalau misal seluruh masyarakat Indonesia mengamalkan Pancasila. Nah,
Saya bertanya apakah kemudian ada apakah kemudian ada konsekuensi daripada implementasinya Pancasila gitu seperti itu Bapak, dengan melihat banyaknya berlainan interpretasi daripada masyarakat itu. Artinya masyarakat yang A memandang Pancasila sebagai alat saja, dan masyarakat B memandang Pancasila seharusnya dilaksanakan sebagaimana gitu. Sehingga banyaknya argumentasi tentang Pancasila atau perbedaan pendapat tentang Pancasila itu seharusnya membawa konsekuensi, dan konsekuensi itu sekiranya menyebabkan Indonesia menjadi apa gitu Bapak. Mungkin hanya ini pertanyaan dari saya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. Terima kasih Mas Khairil. Ini ada satu pertanyaan lagi atau tanggapan mungkin ya dari Jessica, tapi nggak bisa disampaikan langsung karena dia sedang ada di perjalanan. Nanti akan ditanggapi bersamaan dengan dari yang Khairil tadi ya. Eh, ini tanggapan dari Jessica sudah disampaikan di kolom chat. Pengaminan secara berlebih terhadap Pancasila memang dapat membutakan seseorang terhadap kekurangan pada Pancasila itu sendiri. Kehadiran orang-orang yang mempertanyakan, meragukan Pancasila menjadi penting, tetapi mengandung konsekuensi lain. Tidak mudah memiliki perspektif berbeda di Indonesia, bahkan rawan dimanfaatkan menjadi alat untuk membenci dan memukul lawan yang tidak disukai. Terkait dengan itu, mohon pencerahannya. Begitu, Pak Ilham, mungkin bisa ditanggapi keduanya secara bersamaan. Oke, ya. Yang pertama ya, metode seperti apa untuk Indonesia? Metode itu tuh ada di lingkungan kita. Terutama saya tuh sangat mendorong bentuk-bentuk metode yang kemudian berangkat dari nilai-nilai kelokalan. Jadi saya tuh sering memikirkan apa sih yang membuat saya tuh menjadi orang Indonesia. Kita semua itu apa sih sebenarnya yang membuat kita menjadi orang Indonesia? Mungkin terlalu luas, Jawa lah, oke. Walaupun saya itu nggak jelas ya, saya itu Jawa atau Lampung. Lahirnya di Lampung, tumpah darahnya di Lampung, tapi sukunya berangkat dari Jawa gitu kan. Tapi apa sih kemudian membuat saya itu punya identitas itu? Apakah darah? Apakah apa namanya bahasa? Apakah pakaian gitu? Kemudian saya berpikir, selama proses berpendidikan yang kemudian saya pahami ternyata cara berpakaian saya itu lebih ke gaya-gaya Amerika gitu loh, pakai baju yang kemudian didobel gitu kan. Terus cara berpikir saya tuh kayaknya lebih ke Eropa gitu kan. Nah, saya membaca buku itu kemudian muncul itu pasti apa namanya intelektualnya itu kemudian dulu dari ke sekolah gitu kan. Dari Einstein, Descartes apa segala macam itu dari luar semua gitu kan. Jarang kemudian ada ilmuwan tuh namanya Paijo atau kemudian penyebut Bagiman atau siapa. Oh nggak ada gitu loh. Saya kemudian berpikir yang buat saya Indonesia ini apa gitu loh. Ternyata uh, kalau kalau dalam bahasa bahasa ungkapan Jawa itu ada penyebutan wong Jawa tapi orang Jawa nih. Kita tuh orang Jawa tapi kok tidak Jawa nih. Konsep Jawa nih itu apa? Itu kemudian saya cari. Oh ternyata yang kemudian membangun identitas kita itu adalah selain karakter itu munculnya itu kan dari akal budi, dari cara cara berpikir kita itu. Oh ternyata talk atau kemudian pikiran kita yang kemudian itu menjadi kekuatan kita sebenarnya. Nah, cara berpikir kita ini kemudian harus kita jaga. Cara berpikir kita ini. Kalau kemudian tadi saya beri contoh gitu kan, di daerah Minang ada cara berpikirnya Raso Jopariso, yang kemudian di Bali ada cara berpikir Desa Kalapatra. Kalau di Jawa ada istilah ngono, yo ngono ning ojo ngono gitu kan. Itu kan metode gitu loh. Jadi contoh kalau kalau Mas Khairil itu orang Jawa itu untuk melihat metode Pancasila tinggal ngono ya ngono, neng ojo ngono, gitu ya gitu, tapi ya jangan kayak gitu dong. Nah, itu kan juga ada proses rasa di situ. Nah, kalau kemudian lupa rasa itu kan abstrak. Rasa itu kan yang kemudian nurani dan lain sebagainya itu kan susah untuk kemudian kita kita apa kita ambil barometernya. Loh, jangan diprotes. Kalau Anda memprotes itu, Anda protes aja hukum Indonesia. Karena irah-irah kita itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, bukan berdasarkan logika, bukan berdasarkan undang-undang, bukan. Tapi ketuhanan yang Maha Esa yang itu kemudian lebih menjadi representasi nurani sebenarnya. Nah,
Dari nurani itu yang kemudian harus kita jaga. Dan untuk itu jangan pernah takut interpretasi. Loh, semua hal bisa diinterpretasikan. Semua hal. Semua hal, tidak kemudian hanya kemudian pada Pancasila. Tapi semua hal itu sifatnya interpretasi. Saat kemudian hari ini kemudian apa namanya, katakanlah di sini ada kopi, tapi orang bilang, loh itu kan coklat. Ya, berarti kalau coklat itu coklat. Enggak, ini kopi. Walaupun di dalamnya ada coklatnya, dalamnya ada arennya. Lah itu kopi coklat atau coklat kopi atau apa ya? Kan itu prestasi sebenarnya kan. Nah, jadi kita nggak boleh takut untuk itu. Kita nggak boleh takut. Kita kemudian harus punya ekspresi untuk kemudian menginterpretasikan banyak hal, tapi kita kemudian punya punya dasar untuk itu. Saya bisa mengatakan hal itu karena dasarnya ini. Saya bisa mengatakan hal itu karena dasarnya ini. Nah, untuk itu nggak boleh baper. Makanya kalau dalam bahasa Jawa itu ada istilah ono rembuk dirembuk. Ada yang bisa kita diskusikan, ya kita diskusikan. Bukan kemudian kita adu dalam konteks kemudian nanti pendapatnya harus benar. Enggak. Karena semuanya itu sifatnya dia terbuka untuk interpretasi. Jadi nggak ada masalah. Dan ini juga menjawab tadi dari pertanyaannya Mbak Jessica. Ya sebenarnya nggak ada masalah kalau kemudian orang orang meragukan dalam konteks keilmiahan ya, bukan bukan ragu kemudian dia kemudian denial gitu, bukan. Tapi ragu kemudian dia mencari tahu. Nah, karena kalau kita belajar itu kan pasti ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu kan meragukan. Nah, itu nggak ada masalah. Apa kalau nanti kemudian ketakutannya itu jadi overlapping, itu kemudian jadi ini jadi itu, ya udah gitu loh. Nah, itu kan bagian dari konsekuensi. Hari ini juga kita kita kemudian hari ini kita gini-gini aja juga ada konsekuensinya. Tapi kan kita harus menjaga. Kita harus menjaga. Kita kemudian harus berdewasa untuk itu. Makanya itulah kenapa pendidikan dibentuk. Itulah kemudian kenapa sekolah didirikan. Ya, kan itu. Nah, kalau kemudian orang kita mudah baperan, buat apa di sekolah? Buat apa kemudian diajarkan metode dan lain sebagainya? Itu bahkan gini, saya itu kadang-kadang sedih. Di Jogja, di Jogja ya, Jogja sendiri, tenaga-tenaga pendidik itu pun kadang-kadang sudah tidak memahami cara pendidikan contoh yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantoro. Kadang-kadang nggak paham. Gitu. Kalau Ki Hajar Dewantoro itu kan konsep pendidikannya ada neng, ning, neng, ning, nung, nang. Gitu kan. Neng, 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 ning, nung, nang. Neng itu menang. Seorang kemudian dia peserta didik itu harus menang. Menang terusnya anteng, dia kemudian menyerap. Kalau kita nonton di film-film itu kan orang menyerap ilmu kanuragan itu kan nggak ada yang pola pertingkahan tuh nggak ada. Itu pasti diam dulu. Diam dulu itu. Nah, diam, menang. Kemudian hening. Nah, jadi setelah kita diam itu kita model ke keheningan. Kita kemudian harus memahami apa yang kita serap. Baru kemudian termenung. Itu kontemplasi. Jadi kita setelah kemudian hening, kita masuk ke termenung. Kita harus kemudian mengkontemplasikan ilmu apa yang kemudian sudah kita peroleh, sudah kita dapat. Kita harus merenungkan kontemplasi. Dan proses kontemplasi ini adalah juga dulu di era Ki Hajar Dewantara itu yang dia apa namanya yang dia tawarkan itu bukan kelas kotak 4, bukan. Setiap kelas itu harus terbuka kepada masyarakat. Sekolah kemudian semi open, nggak boleh dia kemudian di dalam kotak itu tertutup tuh nggak boleh. Supaya apa? Setiap ilmu yang kita dapat tuh kita bisa merefleksikan keluar. Nah, itu mirip-mirip kalau kita kemudian belajar stoik gitu, filsafat teras gitu kan, ngobrol di teras melihat masyarakat gitu kan. Nah, yang terakhir adalah menang. Kalau 3 itu kemudian sudah kita peroleh, kita akan memperoleh kemenangan dalam ilmu itu sendiri. Nah, gagasan itu pun menurut saya sudah banyak yang kemudian tidak memahami ya hal-hal kayak gitu. Itu yang di Jogja sendiri, yang katanya kita kita punya bapak pendidikan tapi ternyata hanya sebagai slogan, bukan benar-benar sebagai apa namanya untuk tempat belajar gitu. Mungkin itu, Mas Arif.
Untuk yang dari Jessica, Pak Ilham. Nah itu, nah itu tadi. Jadi kalau kemudian kita mengamini yang terlalu membutakan itu kan berarti kan menempatkan Pancasila sebagai dogma. Kita harus berani menempatkan Pancasila sebagai kritik. Ya, harus dikritisi Pancasila itu. Kritisi dalam rangka kemudian aktualisasinya bagaimana, intinya bagaimana, jangan cuma hafalan saja. Ya, kalau kemudian kita kemudian tidak melakukan hal itu, ya bagaimana kita, buat apa kita punya Pancasila? Ya kan? Ternyata kita sendiri tidak tahu itu Pancasila itu seperti apa itu. Enggak apa-apa menurut saya. Jadi menurut saya tidak akan overlapping lah kalau kemudian orang mengkritik dan lain sebagainya. Karena kita punya negara yang institusinya itu sudah cukup kuat ya untuk hal itu. Dan kemudian semua orang itu kemudian bisa 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 apa ya? Bisa punya pandangan bersama titik apa namanya garis garis apa ya? Garis persamaannya tetap ada. Nah, itu kalau kita mengacu pada Undang-Undang Dasar itu yang disebut dengan perkembangan masyarakat gitu. Baik, terima kasih Pak Ilham. Berarti Pancasila harga mati tidak juga ya Pak Ilham? Ya kalau dibilang Pancasila harga mati, Pancasila harga ditawar, artinya kan berarti Pancasila itu masih masih bukan dalam bentuk yang kemudian dia dasar filosofis dong. Emang ada filosofis yang kemudian dihargai? Nggak ada, Mas. Nggak ada. Itu kan sebagai worldview ya. Harusnya kemudian itu bukan bukan dilihat sebagai harga. Kecuali kita ke pasar, kemudian kita kemudian beli barang loh. Anda bayarnya Anda menjualnya terlalu terlalu greedy, terlalu terlalu rakus ini Anda menjual seperti ini. Anda tidak Pancasilais, nah itu baru bisa. Baik, terima kasih Pak Ilham. Kita masih ada waktu 20 menit lagi kurang lebih dari teman-teman yang lain. Apakah masih ada pertanyaan atau tanggapan? Kalau tidak ada, kami mau persilakan kepada Pak Ramsen. Silakan Pak Ramsen. Terima kasih Mas Farid. Selamat malam Pak Ilham Malam dan Pak. kawan semua. Saya mau nanya aja nih Mas Farid. Pertanyaan pertama, tadi kan dijelaskan bahwa Pancasila itu nggak perlu dihafal, tapi lebih tepat diaktualisasi kan gitu. Malah saya kalau misalnya nggak dihafal, dibuat secara tertulis, bagaimana kita memenobaninya? Eh, kan? Kalau kita dilarang misalnya jangan terlalu menghafal. Sementara kalau kita mau jadikan Pancasila sebagai pedoman, maka dia harus dihafal, harus ditulis dengan jelas dan agar gampang disosialisasikan kepada masyarakat-masyarakat apalagi yang ngasih pendidikan. Lalu yang lalu, eh, harus ada aktualisasi terhadap Pancasila. Nah, pertanyaannya pertama apa yang harus dilakukan? Nah, ini supaya lebih real nih. Ya kan tadi kan belum ketemu nih langkah pertama apa yang harus dilakukan agar nilai luhur Pancasila, nilai-nilai luhur yang terdapat Pancasila dapat diaktualisasi. Harus kita tahu nih langkah pertamanya apa supaya tahu nanti ujungnya. Itu Mas Ilham. Lalu yang ketiga, ini banyak nih gak apa-apa ya sekalian ya. Tiga, Kalau Pak, Baik, Pak. kita tahu kan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila itu kan digali kata-kata ini nih, kata eh, pendahulu-pendahulu kita nih dari nilai-nilai kearifan lokal ya. Tapi perkembangannya nilai-nilai kearifan lokal yang sudah menjadi nilai-nilai luhur Pancasila itu sekarang tergerus oleh nilai-nilai dari luar yang sifatnya liberal, individual, kapitalisme, dan lain-lain melalui teknologi informasi, kecanggihan teknologi. Nah, terkesan kayaknya nilai-nilai luhur Pancasila nggak sakti dong, kalah sama nilai-nilai Eropa, apalagi eh, melalui media teknologi informasi. Apa memang benar Pancasila itu nggak sakti? Atau seperti apa? Ya kan, supaya bisa melawan nilai-nilai itu. Nah, berarti kita harus mencari nih, di mana sih kok nilai-nilai luar kok bisa mengalahkan nilai-nilai Pancasila? Nah, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, yang terakhir nih, Mas.
Pancasila bahkan tidak hanya dianggap bertentangan dengan nilai-nilai luar, yaitu nilai yang bersifat liberal, individual, dan kapitalis yang tadi. Tetapi bahkan sekarang ya banyak ya isu-isu, tapi saya percaya isu ini bahwa nilai-nilai Pancasila itu ternyata pertentangan nilai-nilai agama yang sangat imanis itu. Nilai-nilai agama yang dilakukan secara radikal. Radikal tapi dalam arti positif ini. Bukan radikal dalam arti teroris, enggak. Radikal dalam yang sangat taat terhadap agama. Orang-orang yang sangat taat dengan agama, ternyata itu bisa bertentangan dengan Pancasila. Karena apa? Ini contoh realnya ya. Saya misalnya di dalam gereja, saya Kristen ya. Saya bilang tuh, bahwa yang selamat hanyalah orang Kristen. Karena hanya Yesuslah juru selamat, kan gitu. Tetapi begitu saya keluar, saya nggak boleh ngomong itu. Saya diajarin munafik nih. Oh, kita sama kawan-kawan. Kita sama kok. Kita diajari soal kebenaran. Padahal tadi di dalam gereja saya udah dihidup. Demikian juga Muslim. Kan ngomong yang sana tuh kafir nih. Tapi begitu keluar dari pintu masjid, dia harus diajari untuk, oh kita ini sama. Kita itu sebangsa, kita seperti ini. Ya. Bagaimana ini menanggapi bahwa ternyata nilai-nilai Pancasila bisa bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dilakukan secara radikal, sangat taat oleh pemeluknya. Nah, demikian Mas Farid, terima kasih, Mas Ilham, dan kawan-kawan semua. Baik, terima kasih Pak Ramsen. Ada 4 pertanyaan. Ini bisa jadi soal ujian akhir semester, Pak Ilham. Ada. Yang pertama, Pancasila tidak perlu dihafal. Bagaimana mau menginterpretasikan pedoman itu kalau nggak dihafal? Kemudian soal aktualisasi Pancasila, langkah pertamanya apa? Yang ketiga soal liberalisasi versus Pancasila, dan yang keempat tentang agama yang dipahami secara radikal dalam arti positif versus Pancasila. Nah, sebelum menanggapi itu Pak Ilham, di sini ada tanggapan dari Prof. Sidarta di kolom chat. Mungkin untuk Prof. Sidarta, bolehkah disampaikan secara langsung, Prof? Suara saya kedengaran? Oke. Ya, sebenarnya sih sederhana ya. Ini kalau bisa saya share, mungkin saya ingin ngomong begini ya. Bisa ya? Kira-kira Bisa. apa ya? Oke. Terlihat ya? Terlihat. Oke. Eh, idenya ini kan buku ini ingin mengajak kita untuk kembali menilik ke sejarah kan. Sejarah dengan bukti-bukti sejarah itu kita bisa mendekonstruksi pemikiran kita yang sudah terlanjur mungkin terindoktrinasi dengan cara berpikir Pancasila yang bisa saja tidak sepenuhnya tepat karena tidak berangkat dari sejarahnya gitu. Zaman Majapahit segala macam gitu ya. Jadi seolah-olah ada keterputusan gitu ya, secara historis gitu. Nggak nyambung jika kita hubungkan dengan aspek historis di era Majapahit, Sriwijaya dan seterusnya. Nah, ini ada filsuf yang menurut saya menarik cara pemikiran, namanya Paul Ricoeur ya. Jadi Paul Ricoeur itu berpendapat begini, tiap perjalanan waktu itu menurut dia itu bisa dilihat dari 2 dimensi ya. Kita bisa melihat dia dari aspek waktu manusia, dia menyebutnya human time. Human time itu berarti tiap-tiap waktu itu sebenarnya berdiri sendiri-sendiri. Misalnya tadi pagi kita bangun pagi, kita gosok gigi, dan kita mandi, terus kita ngambil kendaraan, kita jalan ke kampus, kita dengar kuliah, kemudian balik lagi, kemudian sampai malam hari ini kita ke sini. Itu menurut Paul Ricoeur itu sebenarnya waktu manusia. Manusia itu berdiri sendiri-sendiri sebenarnya, diskrit ya. Berdiri sendiri-sendiri. Tapi kita bisa mengubahnya menjadi waktu kosmologis. Jadi seolah-olah kita bikin kayak gini, ya.
Nah, dia berjalan gitu. Jadi ini sebenarnya serius. Nah, jadi dia bergerak, ini harusnya bergerak nih. Ah, begini ya. Nah, gitu. Kira-kira begitu. Jadi antara waktu ini dengan waktu ini, waktu ini, waktu ini tuh ada hubungannya. Kita bisa menceritakannya seperti sebuah skenario. Bahwa saya ke kampus itu gara-gara saya gosok gigi tadi pagi. Gitu kan. Atau saya hari ini dengar kegiatan membaca buku ini karena tadi pagi saya ke kampus dan sebagainya. Jadi itu bisa dibikin cerita. Jadi itu disebutnya sebagai plot. Ada plotnya. Nah, pertanyaan kita, ini kalau kita tarik ke ceritanya Mas Ilham ya, ini juga sama sebenarnya. Zaman Majapahit sampai ke kita, gitu ya. Sekarang ini kan kalau kita pakai dimensi itu kan harusnya dia menjadi waktu kosmologis. Ada plot yang menceritakan itu. Bayangan itu seolah-olah ini ada yang keliru nih dalam plot ini, gitu. Bahwa ini berhenti. Dia stuck di satu tempat, tiba-tiba muncul plot baru. Harusnya nggak gitu. Plot itu harus nyambung. Nah, kita melihatnya seperti apa ini? Kita memposisikan perjalanan Pancasila itu mengikuti waktu manusia atau waktu kosmologis. Kalau Poriker mengatakan sebenarnya itu jawabannya sangat relatif, bergantung plotnya siapa yang nulis. Kalau plotnya ditulis nyambung, dia akan nyambung. Kalau plotnya ditulis tidak nyambung, dia jadi tidak nyambung. Dengan demikian, kalau misalnya ada versi memahami Pancasila versi Mas Ilham, kemudian saya juga bikin buku versi saya, lalu ada Yudi Latif bikin versi juga, BPIP bikin versi juga, itu sah-sah saja, karena itu bergantung pada siapa yang membuat plotnya. Seolah-olah sinetron itu ada macam-macam cerita itu. Akhirnya kita bisa belokkan kemana aja. Cerita si Dul itu bisa kita belokkan, Dulnya kawin dengan si Sarah atau kawin dengan si Jainab misalnya, atau dua-duanya dia nggak kawin, itu kan bergantung yang bikin plot sejarahnya. Mau dibawa kemana cerita itu? Nah, saya bukan berarti ingin menafikan bahwa pendekatan historis itu keliru ya, bukan ya. Tetapi ada kelemahan dalam pendekatan historis. Seperti yang ditulis oleh Poriker ini. Menyadarkan kita bahwa kalau begitu, sebetulnya selalu ada ketegangan di antara plot-plot itu, dan akhirnya sejarah itu ditulis oleh pemenang gitu. Jadi history itu ditulis oleh si victornya. History menjadi his story. Sejarah dari si dianya, gimana dia ingin mencoba untuk mengkreasikan itu. Nah, sekarang berarti Mas Ilham sah-sah saja mendekonstruksikan Pancasila ini dengan versi ini. Cuma masalahnya seberapa dia mampu untuk mempromosikan plot yang dia tulis, sehingga orang akhirnya menyadari bahwa modal dekonstruksi ini yang lebih tepat. Gitu. Makanya saya menawarkan ke beliau, buku ini tidak boleh hanya jadi buku yang dipajang di rak toko buku. Ini problem historis itu begitu, dia harus disuarakan. Harus disuarakan. Karena kalau kita diamkan, itu akhirnya penulis plot yang mungkin sudah menyimpang jauh ya, tiba-tiba tokoh yang sudah meninggal dihidupkan lagi gitu misalnya gitu ya, supaya ceritanya menarik gitu. Akhirnya menjadi cerita skenarionya menjadi tidak menarik lagi karena sengaja dipajang-pajangkan demi apa gitu. Tentu kayak cerita sinetronnya seperti itu.
Nah, Pancasila itu mau kita posisikan seperti apa? Itu sangat bergantung pada kekayaan yang kita buat untuk menambah ini tadi. Plot ini supaya kelihatan rapat dan masuk akal gitu. Plot ini menjadi masuk akal. Menarasikannya masuk akal dan diterima orang sebagai satu plot yang harusnya kita perjuangkan. Jadi Pancasila itu bukan sesuatu yang ini ya, pemahaman Pancasila itu bukan sesuatu benda mati gitu. Dia diam gitu, nggak bisa. Sejarah itu bergerak. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan sejarah, intinya pesan saya sebenarnya satu. Kalau kita menggunakan pendekatan sejarah, kita harus menyadari dua asumsi ini. Asumsi menempatkannya sebagai kacamata dengan asumsi yang diskrit satu persatu yang berdiri sendiri-sendiri, atau kita punya asumsi sebenarnya sejarah itu bergerak dan saling tersambung satu sama lain. Kalau saling tersambung satu sama lain, kita tidak ada yang kita salahkan. Kenapa pemahaman kita tentang Pancasila itu kita kritik sekarang? Ya karena itu perjalanan waktu yang linear gitu. Sejarah itu dibentuk oleh konteks gitu, bukan oleh teksnya. Karena dibentuk oleh konteks, yang harus kita salahkan konteksnya. Kenapa kondisi Indonesia itu seperti ini? Kan kita harus menyalahkan konteksnya. Karena kalau kita nggak salahkan konteksnya, dia tidak menjadi bagian dari waktu yang kosmologis. Atau kita ingin kembalikan dia ke waktu manusia itu. Bahwa harusnya ini diskret satu persatu. Nah, kita kembali mengambil pola. Kalau begitu jangan ngambil pola yang ini dong. Gitu. Ini pola yang ini kurang tepat, lebih baik pola yang ini. Nah, akhirnya kan kita mengambil satu plot dengan menafikan plot yang lain. Mudah-mudahan bisa dipahami ya maksud saya dengan menggunakan kacamata Fourier melihat kelemahan dalam pendekatan historis. Saya nggak tahu seberapa teman-teman bisa setuju dengan Fourier ya, tapi saya pikir dia membantu kita untuk menjadi lebih bijaksana melihat pendekatan historis itu. Dan akhir-akhirnya kita tahu bahwa ujungnya ya, itu keberanian kita untuk membuat plot dalam arti membuat versi tafsir sendiri dan memperjuangkan versi tafsir itu bisa diterima sebagai tafsir yang paling pas tentang Pancasila. Kira-kira begitu dari saya, Mas Farid. Terima kasih banyak Prof. Sidarta, luar biasa ini. Oh, Riker. Pak Ilham, kembali lagi ke Pak Ilham. Silakan Pak ditanggapi yang tadi dari Pak Ramsen dan Prof. Sidarta. Ya, matur nuwun. Kalau berkata Fourier itu juga saya ini ya, Prof. Saya juga sempat menggunakan cara itu. Kalau itu di buku situ ada pada halaman 352, itu saya terinspirasi juga dari Fourier itu sebenarnya. Tentang gerak dinamik nilai itu kemudian saya coba konstruksikan. Salah satu gagasan dari terinspirasi dengan Fourier. Nah, tapi tadi saya menarik banget Prof bahwa memang kalau dalam proses menulis itu tidak ada proses kritik di dalamnya, itu memang tidak berkembang. Makanya tadi sejak awal saya kemudian berharap bahwa kemudian akan banyak kritik ya, dalam tulisan-tulisan saya gitu kan. Saya sangat open terhadap hal itu. Dan kemudian itu akan menjadi motivasi. Harapannya dulu itu sebenarnya saya nulis ini tuh harapannya tuh ada orang yang banyak yang marah gitu, yang tidak terima, kemudian dia menulis buku-buku lain gitu kan, sebagai buku tandingan. Wah, Ilham ini kacau pola pikirnya. Ilham, nah, saya harapannya seperti itu. Nggak boleh Pancasila gitu. Harapannya seperti itu. Sehingga kemudian ada banyak plot yang kemudian akan muncul, banyak plot baru yang kemudian, tadi kalau bahasanya Prof. Sidarta, ada banyak plot baru yang kemudian nanti kita bisa gunakan dan itu menjadi pilihan-pilihan kita. Dan kembali ke pertanyaan Bapak Ramsen tadi, luar biasa Bapak pertanyaannya. Kalau yang pertama kemudian tadi lebih tepatnya bukan kemudian tidak perlu dihafal, tapi saya mempersoalkan orang yang tidak hafal Pancasila. Nah, saya kemudian mempersoalkan teman-teman kalau kemudian orang tidak hafal Pancasila kemudian nanti di apa namanya
disalah-salahkan lah, dianggap kurang nasionalis dan lain sebagainya. Dulu itu kan ada yang anggota DPR apa yang dia tidak hafal Pancasila gitu kan. Dan dulu ada siapa namanya yang kemudian jadi duta Pancasila itu siapa penyanyi itu? Aduh, siapa itu dulu itu kan. Itu juga. Nah, yang penting kan bahwa dalam dalam substansinya itu kemudian Pancasila itu adalah aktualisasinya. Walaupun kemudian dalam hal ini penghafalannya, penulisannya dan lain sebagainya itu tetap penting. Yang kedua adalah exit strateginya seperti apa ini, atau langkah strateginya itu kemudian seperti apa nih? Bagaimana kemudian kita ingin apa namanya membangun Pancasila? Karena kemudian keterbatasan saya yang kemudian sebagai seorang pengajar, kalau saya sih melihatnya mulai dari tulisan, mungkin kalau saya kan. Saya kemudian memberikan aksi strategi yang kemudian saya mampu aja lah. Nah, saya akan memulai dari tulisan, saya akan memulai dari pengajaran dan lain sebagainya gitu kan. Bagaimana kemudian mendorong teman-teman mahasiswa itu kemudian akan lebih proaktif, akan lebih aktif lagi gitu kan. Saya termasuk orang yang kemudian berpandangan bahwa pendidikan itu adalah keteladanan. Saya tidak akan menyuruh teman-teman mahasiswa melakukan sesuatu yang saya tidak lakukan, atau kemudian yang saya susah lakukan. Saya memaksa mahasiswa untuk membaca karena saya membaca. Saya memaksa mahasiswa untuk menulis karena saya menulis. Jadi pendidikan itu menurut saya adalah proses keteladanan itu sendiri. Kalau kita kemudian tidak bisa memberikan keteladanan, contoh di dalam berpancasila, gitu kan, saya tidak mungkin untuk kemudian menyuruh mereka melakukan hal itu. Nah, kemudian bagaimana dengan nilai-nilai kearifan lokal? Saya tuh kadang-kadang sempat sedih gitu. Kemarin istri saya itu kan penggemar K-pop. Kemudian dia tahu banget tuh K-pop gitu. Tapi kalau kemudian saya bicara tentang yang nilai-nilai lokal gitu kan dia nggak paham gitu. Terus saya pernah diceritakan sama dia tuh tahu nggak kalau di Jepang K-pop masuk Jepang itu harus pakai bahasa Jepang loh. Saya kemudian terperangah loh. K-pop kalau di Jepang harus pakai bahasa Jepang. Kenapa K-pop kalau ke Indonesia tidak pakai bahasa Indonesia gitu kan? Padahal secara kuantitas jumlah kita itu berkali-kali lipat daripada Jepang. Secara kemudian konsumen kita itu luar biasa banyaknya daripada Jepang. Tapi kemudian kenapa K-pop itu tidak pakai bahasa Indonesia gitu kan? Kalau di Jepang kenapa dia menggunakan bahasa Jepang? Itu sangat sangat melukai saya menurut saya. Dan bagaimana kemudian kita membangun nilai-nilai lokal? Nah, menurut saya dengan kita mempertahankan identitas kelokalan itu sebenarnya sudah Pancasilais sebenarnya. Nah, sudah Pancasilais. Contoh saya sebagai orang Jawa saja katakan. Banyak sekarang kemudian saya melihat itu apa namanya orang-orang pemuda-pemudi Jawa itu sudah tidak paham tuh tentang asas-asas atau kemudian nilai-nilai luhur dari masyarakat Jawa itu sendiri. Banyak. Dan itu juga saya temukan di daerah-daerah lainnya. Banyak sekali yang kemudian tidak memahami itu. Nah, bagaimana yang kemudian lokal aja kemudian kita sulit, kemudian kita mau apa namanya mempunyai apa namanya sistem defense atau pertahanan terhadap budaya-budaya luar. Nah, satu hal yang kemudian perlu dipahami bahwa sejarah itu kemudian yang saya pelajari, kita itu tidak pernah menolak budaya luar, tidak pernah menolak. Tapi kita tuh selalu ATM budaya luar. Simpel aja sama Ratungga. Beliau adalah orang Hindu yang kemudian saat belajar ke India, belajar bagaimana cara membuat candi, kemudian dibangun di Indonesia, muncullah Candi Borobudur, Candi Buddha. Setelah itu baru kemudian dia membuat Candi Prambanan, mengkonsep Candi Prambanan. Itu salah satu bagaimana kemudian kita sangat open, bahkan di era kerajaan Majapahit kita Kuntara Manawa Dharma Sastra itu menurut tesisnya Slamet Mulyana itu terinspirasi dari kitab Kuntara dan Manawa yang ada di India. Jadi sebenarnya sangat sangat open. Dan kemudian agama Siwa dan agama Buddha masuk ke Indonesia kemudian bersatu menjadi agama Tantrayana gitu. Katakanlah seperti itu. Nah, itu kan bentuk mungkin itu salah satu bentuk sinkretisme ya. Makanya waktu itu ada
ada mahasiswa itu yang sempat tanya ke saya, Pak, kalau adat itu kan dipengaruhi oleh agama Hindu, agama Buddha, nah kita yang Muslim gimana? Sik, kata saya. Kayaknya kebalik. Oh kebalik, Pak. Yang menurut saya itu yang tepat tuh agama itu dipengaruhi oleh budaya lokal kita. Ya, bukan kemudian budaya kita yang dipengaruhi oleh agama, tapi sejarah itu kemudian makanya cara agama-agama itu kalau di Indonesia tuh agak berbeda gitu loh dengan di luar. Nah, itu yang kemudian uh, waktu itu coba saya terus gali gitu kan. Nah, makanya kita harus punya itu pegangan-pegangan, terutama kemudian pegangan-pegangan berbasis kelokalan. Terutama bagaimana kalau kalau saya kemudian selalu mencoba ke teman-teman mahasiswa, ayo dong bareng-bareng kita saintifikasikan nih bagaimana metode-metode kelokalan ini secara ilmiah. Kita saintifikasikan bagaimana orang orang dulu itu kalau dia mau membuat keris aja itu mereka butuh semedi, dan setelah semedi itu dia tahu ada meteor jatuh di mana, ya kan? Itu mungkin kalau kita wah itu klenik gini, tapi kan itu bukan berarti itu tidak bisa diilmiahkan. Kita cari tahu dong, kita pelajari hal-hal yang seperti itu, tetapi dalam kacamata rasional, dengan kacamata yang kemudian lebih lebih kita ambil metodenya sebenarnya. Dan banyak hal itu sebenarnya bisa dilakukan. Local knowledge, kalau kita tidak menggalinya, kalau kemudian kita tidak, kalau bahasa Jawa itu menguri-uri gitu ya, mengembangkannya, diambil luar. Contoh nih, waktu itu saya coba searching itu ternyata di Aceh itu ada namanya kitab Tajus Al-Salatun yang itu ditulis oleh Bukhari, dan itu ternyata menjadi banyak dasar sistem ketatanegaraan kerajaan-kerajaan lokal, termasuk juga sistem hukumnya. Itu ditulis oleh Bukhari orang Aceh. Saya searching lah, cari itu kitab itu di mana itu. Susah memang. Dan saya menemukan ada dokumen yang menyatakan Tajus Al-Salatun karya Bukhari didaftarkan UNESCO oleh Malaysia. Kemudian kita 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 kemudian kemana gitu loh? Ya karena kita tidak care lagi mungkin dengan pola-pola yang sifatnya kelokalan gitu loh. Dan banyak hal yang kemudian sebenarnya bisa bisa kita gali. Makanya dulu Hatta itu sejak tahun 60-an itu di dalam bukunya Demokrasi Kita itu sudah mengatakan, tuh kita tuh ngapain tuh tergila-gila dengan demokrasi barat. Kita itu sudah punya demokrasi yang cukup maju, namanya demokrasi ekonomi. Nah, kita kemudian kembangkan demokrasi ekonomi itu. Nah, ternyata ya dia cuma cuma teriak-teriak aja dalam buku, kemudian generasi selanjutnya sudah lupa dengan hal itu. Nah, banyak hal yang kemudian perlu untuk kita refleksi kembali. Dan yang terakhir, bagaimana nilai Pancasila dengan agama dan lain sebagainya. Kalau kita melihat dalam sudut pandang interpretasi atau kemudian apa namanya sudut pandang tertentu, semua hal itu memang bisa dilihat sebagai suatu pertentangan, tetapi semua hal itu juga bisa dilihat dalam perspektif persamaannya. Nah, yang kemudian kadang-kadang lupa adalah Indonesia itu diversity dalam banyak hal. Kita punya biodiversity, kita punya kultur diversity, ya, kita punya legal diversity, kita itu diversity dalam banyak hal. Ya, dan diversity atau kemudian kebinekaan itu adalah marwahnya orang Indonesia. Makanya saya sangat sedih kalau kemudian kita lihat di berbagai macam wilayah gitu kan, biodiversity itu kemudian hilang karena monokultur gitu kan. Karena ditanami satu bentuk pohon dan lain sebagainya, itu kita kehilangan kerugian itu banyak sekali sebenarnya. Kita kemudian banyak kehilangan berbagai macam unsur hara yang sifatnya sangat beragam sebenarnya. Nah, dan pola-pola yang sifatnya diversity itu kemudian seringkali ada yang memahaminya dalam perspektif yang ya udah benar-benar beda. Ada yang kemudian memahaminya dalam perspektif ya udah, tapi yang semuanya kan ada persamaannya. Itu tergantung sudut pandang kalau menurut saya. Nah, makanya tadi kalau kalau disampaikan oleh Prof. Sidapa itu proses histori adalah proses untuk secara kontekstual itu sama seperti yang dikatakan oleh Hasan Hanafi bahwa objektivitas itu mengikuti konteks. Ya, objektivitas itu mengikuti konteks.
Saat kemudian kita berada di mana, kita mengikuti konteksnya. Saat kemudian diri saya sebagai seorang Muslim, saya kemudian akan dengan apa namanya, akan dengan sangat yakin mengatakan bahwa loh, agama saya yang paling benar sebagai seorang Muslim, dalam konteks saya sebagai seorang Muslim. Tapi kalau kemudian kita dalam konteks kita bermuamalah, kalau bahasa kita itu, atau bermasyarakat, kita kemudian, kalau kita sih memang kita juga dilarang mengatakan agama Anda benar dan lain sebagainya. Tapi lebih baik kita tidak komen apapun. Itu kemudian selesai. Gitu. Tidak kemudian melegitimasi, tapi kemudian tidak juga kemudian against atau melawan dengan hal itu. Karena tadi itu, nah, ada dasar-dasar nilai yang kemudian harus kita jaga. Konteks kita itu sebagai apa? Kalau konteks sebagai negara, maka dia harus mengakomodir. Pasal 29 Undang-Undang Dasar. Konteks kita kemudian secara personal, maka kemudian kita punya standar fanatisme. Yang penting kemudian kita tidak merugikan orang lain. Mungkin itu saja pendek dari pengetahuan saya. Tapi tadi berbagai macam pertanyaan, apalagi penjelasannya Prof. Siddharta, sudah cukup banyak menjawab dan luar biasa. Baik, terima kasih banyak Pak Ilham, Pak Ramsen, dan Prof. Siddharta atas diskusinya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 20.50, ya, maka terpaksa ya diskusi yang sangat seru pada malam hari ini harus ditutup. Dan insya Allah dilanjutkan di pekan depan, ya, ke 7 pekan lagi gitu. Karena buku ini terkandung 7 bab. Setiap bab kita setiap hari Jumat kita akan bahas. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ilham sudah berkenan hadir dan membagikan seluruh materi-materinya, Prof. Siddharta, Pak Riti, dan mahasiswa-mahasiswa dari MIH maupun dari DIH Unpar, juga mahasiswa-mahasiswa Pak Ilham dari Ahmad Dahlan, terima kasih banyak. Nanti setelah ditutup, Pak Ilham, kami mungkin boleh minta waktunya kurang lebih 15 menit dengan beberapa mahasiswa Pak Ilham yang berminat untuk menjadi pemateri atau moderator gitu, Pak Ilham ya? Boleh. Tadi juga sudah saya informasikan. Baik. Oke, kalau begitu terima kasih banyak. Diskusi akan kami tutup sampai bertemu di pekan depan. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih Mas Farid, Terima Prof. Siddharta, Terima kasih Pak kasih, Ramsen. Terima kasih semuanya. kawan-kawan. Terima kasih, Salam Prof. sama Pak Kiri. Sama-sama. Ini mau belum Eci.